Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman Salma Afarisi, di minggu kedua ini kita sudah memasuki subtema 2 yaitu mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Simak baik-baik ya teman-teman. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat memahami pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, dapat mengetahui makanan sehat dan makanan bergizi. Kemudian yang ketiga, mengetahui makna dari sila Pancasila yang kedua. Nah, teman-teman bisa bedakan apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan adalah jika pertumbuhan yaitu proses di mana bertambahnya jumlah sel dalam tubuh sebuah organisme yang disertai dengan bertambahnya ukuran, berat, dan tinggi yang sifatnya irreversible atau tidak bisa kembali dalam keadaan awal. Nah, sedangkan perkembangan itu adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor ya. Yang pertama adalah yang pertama faktor fisik. Pertumbuhan fisik akan mengacu pada perubahan tubuh seseorang, seperti bertambah tinggi, bertambah berat, dan perubahan bentuk tubuhnya. Ya, silakan teman-teman perhatikan dari bayi hingga dewasa dan tua kita terdapat perubahan ya teman-teman ya. Kemudian emosional. Kemampuan emosional terkait dengan perasaan seseorang terhadap orang lain dan hal lain dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, pikiran atau intelektual. Ini mengenai tentang kemampuan seseorang mempelajari sesuatu. Itu adalah faktor pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian, perhatikan teman-teman ya, gambar Udin berikut ini. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar berikut? Ya, perhatikan teman-teman. Nah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah apa teman-teman? Ya, saat bayi kita belum bisa berjalan. Lalu kita tumbuh dan kita bisa merangkak. Semakin lama kita bertumbuh, kita bisa berjalan. Kemudian contoh berikutnya, perhatikan lagi ya. Nah, ini saat Udin ya sedang makan ya. Perubahannya apa ya teman-teman dari bayi sampai dewasa? Nah, saat bayi kita hanya minum susu dan belum bisa makan sendiri. Nah, saat ini seperti teman-teman kelas 3 pastinya sudah bisa makan sendiri ya. Tubuh dewasa kebutuhan makannya bertambah ya, makin banyak dan kita juga bisa mandiri dengan makan sendiri. Kemudian selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah apa saja tadi? Berat, tinggi ya, merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Nah, ini ada contoh Edo, teman-teman. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang beratnya lebih dari botol susu kan ya. Dan seperti teman-teman sudah bisa memegang minumannya sendiri. Kemudian hal yang mempengaruhi lagi adalah makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, kaya akan serat, serta mengandung zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Makanan sehat yang sudah memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna adalah ada mengandung karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan susu. Nah, mata pelajaran selanjutnya adalah PPKN. Saling menghormati dan menolong. Sesuai dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, sila kedua ini dilambangkan dengan rantai. Ya, tentunya teman-teman sudah mempelajarinya ya dari kelas 1 sampai kelas 2. Nah, selanjutnya rantai ini berbentuk apa teman-teman? Ya, sambung menyambung ya. Walaupun berbeda, ada yang bentuknya bulat, ya, kotak-kotak. Mereka saling terikat, saling sambung menyambung. Maknanya apa? Manusia diakui dan diberlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Manusia itu sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, serta warna kulit. Lalu, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Lambangnya rantai ya teman-teman. Bentuk saling menghormati adalah menghargai dan toleransi. Menghargai dan toleransi ini hampir sama tapi berbeda ya maknanya. Menghargai artinya membuat sesuatu berharga. Sedangkan untuk toleransi adalah sikap memahami perbedaan di sekitar kita. Kalau menghargai ditunjukkan dengan sikap yang baik, misalnya memberikan pujian. Sedangkan toleransi juga dengan sikap yang baik tapi tidak memaksakan kehendak, menjaga perasaan orang lain. Nah, silakan ini tugas temanya teman-teman ditulis di buku tulis daringnya nomor 1 sampai 5. Nah, teman-teman kemudian isi dan kirimkan hasilnya kepada Bunda ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf bila Bunda ada kekurangan ya. Silakan teman-teman pelajari dan kerjakan tugasnya. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.